Oke, halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Suatu Saham Analisa Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari Rabu, 4 Oktober 2023, hari yang cukup melelahkan. Marketnya melemah tapi sudah ada rebound di support, dan seperti biasa nanti kita masa ISG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya buat teman yang mau kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial di deskripsi dan nanti bisa kasih tip support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga saran pribadi untuk saya. Terus buat teman yang pertanyaan atau saran silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau sudah ada waktu. Jangan lupa support terus, jangan sampai like, subscribe. Kalau support teman gratis tinggal klik aja. Terus sangat berarti buat konten kita terus sisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya karena konten setiap hari dari Cuan Saham Senin sampai Jumat harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk transaksi, di mana hari transaksinya juga cukup ramai. 12,5 triliun dengan pergerakan asing hari ini, net buy 202 miliar. Dominan di pasar reguler 181 miliar, sedangkan di pasar nego ada net buy juga 21 miliar. Market hampir semuanya koreksi ya. Market US, market Asia, dan kalau kita lihat saham-saham yang dibeli asing dulu, untuk hari ini ada BBCA 268 miliar, Bank Mandiri 107 miliar, INKP 76 miliar, BBNI 73 miliar, ICBP 59 miliar, MLN 35 miliar, Telkom 26 miliar, Adaro 16 miliar, Era 15 miliar, Inco 12 miliar, Film 11 miliar, TPIA 10 miliar, Pegas 9 miliar, ESA 6 miliar, Indosat 5 miliar, Cepin 5 miliar, MIDI 5 miliar, INDF 5 miliar, Cuan 5 miliar, Mitratel 4 miliar, dan Jasa Marga 4 miliar. Kita masuk saham-saham jualan asing, ada BBRI 294 miliar, Goto 97 miliar, Astra 23 miliar, SMGR 15 miliar, MAPA 15 miliar, SMRA 12 miliar, Alfamart 10 miliar, KLBF 9 miliar, Bukalapak 8 miliar, Pakuan 8 miliar, INTP 8 miliar, Unilever 8 miliar, Sido Muncul 6 miliar, Tower 5 miliar, Akra 5 miliar, Antam 5 miliar, Bevin 5 miliar, Esadware 4 miliar, Auto 4 miliar, Hill 3 miliar, Harta 3 miliar, MNCN 2 miliar, BPTN 1 miliar, MDK 1 miliar, dan Arto 800 juta. Oke, kita langsung masuk ke teknikalnya ISG. Cuman sebelumnya saya pengen mohon maaf ya, kemarin tidak ada konten karena kebetulan saya pulang itu malam jam 2 pagi sampai rumah setelah acara dari sore, dan ya tuh capek sekali, nggak sempat bikin konten, langsung tidur. Oke, kita langsung masuk ke analisa teknikalnya ISG dulu, di mana marketnya cukup melelahkan ya. Ini koreksinya pun bahkan dalam hari ini, tapi sempat sudah ada rebound. Kalau misalkan ditanya kenapa sih market sekarang ini kok kayak gini, ya ini sebenarnya apa ya? Kalau kita ngomongin dunia keuangan, indikator paling kuatnya itu sebenarnya satu. Apa itu? Yaitu suku bunga. Nah, suku bunga ini sangat berdampak luas sama dunia finance atau keuangan. Bisa ke naik turunnya nilai mata uang, inflasi, deflasi, surat utang, dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan ya, US itu kan terus-menerus menaikkan suku bunganya setelah kemarin inflasinya tidak bagus. Nah, akhirnya suku bunganya dinaikkan terus, dan yaitu menyebabkan dolar itu sedang kuat. Kalau misalkan kita perhatikan chartnya ya, USD IDR ini dolar ke rupiah aja bahkan juga sedang kuat naiknya dolar ini, seperti itu. Dan udah mau tembus 15.700 dolar ini ya tuh, dan kalau sampai dia high targetnya bisa ke 16.000, bahkan sampai 16.500. Jadi kalau misalkan teman-teman pegang dolar, saya rasa bisa hold dulu lah, karena ada potensi dia mau uji resist seperti itu. Nah, terus apa hubungannya nih sama market kita nih? Ya karena ibarat kata dolar itu baru kuat ya. Ya most likely fund-fund yang menggunakan dolar itu bakal menarik kembali dolarnya gitu. Misalkan contoh gini, saya manajer investasi dari US gitu ya, mau investasi di Indonesia. Nah, modelnya kan dolar tuh, dirubah dulu ke rupiah gitu. Terus buat trading, buat investasi, bikin portofolio dan lain sebagainya. Nah, ada yang namanya real return tuh. Jadi real return tuh ketika capital gain atau keuntungan itu
dikurangi sudah dengan inflasi maupun juga dengan transaction exposure alias resiko pergerakan mata uang. Nah, kalau misalkan saya tahu dolar itu mau kuat ya dengan mengconvert atau menghedge rupiah kembali ke dolar, itu aja saya sebenarnya sudah berhasil melindungi nilai modal saya sendiri gitu. Dan jadi yang terjadi seperti ini gitu. Jadi apa ya bahasanya, flow saya tarik ya saya kembalikan ke asalnya. Apalagi ditambah juga dengan suku bunga yang terus menaik, mata uangnya tambah kuat dan lain sebagainya. Itu kalau misalkan kita mau cari katalis. Tapi kalau misalkan kita patokannya chart, ini sebenarnya memang sudah tercantum ya, sudah kelihatan di chart ya, dimana ketika IHSG sudah mulai divergent, indikatornya ke bawah sedangkan harganya ke atas. Dan sekali lagi indikatornya juga ke atas, harganya ke atas, indikatornya ke bawah. Dan yang kali ini dia berhasil reversal karena sudah punya lower high, lower low. Sudah kelihatan ketika di sini 26 September sebenarnya. Ini sudah candle seller kuat lah bahasanya. Tanggal 26 September ini, lalu dia ke support, reboundnya pun juga bukan rebound kuat ya. Bukan rebound kuat kena support, tapi rebound, technical rebound ditambah dengan sellernya yang terus-menerus kuat. Ini yang disebut dengan pullback dan akhirnya hari ini terjadi lower low, high, low, lower high, lower low. 6.900 yang sudah jebol dan sudah closing di bawah support. Artinya apa? By technical ya, IHSG ini sudah ada short term reversal. Karena yang sebelumnya dia high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, same high, same low, lower high, lower low. Sudah ada reversal seperti itu. Artinya apakah nggak bakal hijau lagi mas? Ya bakal hijau, tapi kalau kita melihat dari tren itu akan ada pembalikan arah. Artinya apa? Hijau untuk merah lebih dalam, alias yang disebut dengan lower high dan juga lower low seperti itu. Artinya kalau untuk sekarang, misalkan teman-teman punya barang ya dan besok market rebound, ini bisa dimanfaatkan untuk kurangi porsi dulu. Tuh, nanti kalau misalkan sudah kondusif baru gunakan untuk entry lagi. Tapi kalau misalkan teman-teman orang yang adaptif ya, maksudnya bisa trading dalam keadaan apapun, intinya stock universe-nya udah lebar lah, tidak pasti di beta 1 ya, bisa aja ke saham-saham gorengan dan lain sebagainya. Ini nggak perlu dihiraukan sebenarnya kayak gini, tinggal beli saham apa selama dia hijau ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman masih main di first liner, blue chip, second liner yang most likely dia ngikut IHSG, pasti tradingnya bakalan berat. Itu yang harus diatur strateginya lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita gunakan price action teknikalnya, support saat ini masih di area 6860. Intinya kan dia jebol support 1 ya, tapi ada rebound dari support 2. Dan kalau melihat dari bentuknya sih saya rasa besok ada potensi untuk rebound dulu ya. Ini ya, karena dia rejectnya juga cukup kuat tuh. Entah sampai 6930 atau bahkan sampai 6950, saya juga belum tahu. Intinya kalau misalkan besok ada rebound, manfaatkan buat atur porsi terlebih dahulu. Seperti itu. Untuk sekarang support IHSG di 6860, jadi cukup jauh juga dan cukup resiko. Tinggal intinya batasi resiko aja. Terlihat juga mulai closing di bawah EMA 50 ya. Ini pun juga momentumnya kurang enak. EMA 20-nya mau dead cross. Jadi sepertinya untuk beberapa waktu ke depan market bakalan kurang kondusif, harus perlu diatur. Ya intinya sama, selalu keadaan apapun batasi resiko aja. Untuk IHSG kita langsung masuk berapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Kita cari yang ada spread. Saya pengen bahas Astra. Lama banget saya nggak bahas Astra. Akhir-akhir ini kalau blue chip yang muncul ya Big Bang terus ya. Sekarang Astra lumayan. Oke, kita bahas Astra. Ini sudah jelas sebenarnya ya. Dimana hari ini Astra turun 2,02%. Candlenya cukup solid, volumenya besar. Walaupun sebentar lagi dia mau bagi dividen. Besok Kamis ex-date-nya. Berarti cum date-nya Rabu. Oh, hari ini berarti ya. Ex-date Kamis 12 Oktober. Oh, sorry. Masih minggu depan ternyata. Cum date-nya berarti 11 Oktober menuju bagi dividen. Ya, kita bahas price action aja. Dimana, ini Astra ini enak untuk belajar teknikal. Jadi kayak kelihatan jelas lah pergerakannya ini by teknikal. Sebelumnya Astra ini bottom di 5.200. Lalu dia membentuk sebuah uptrend channel naik sampai di 6950. Ini pergerakan uptrend. High, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Sampai di 6900 dia tidak higher high lagi dan membentuk same low. Same high.
high, low, same high, same low. Artinya setelah dia uptrend, dia masuk ke fase sideways, ya. Dan kemarin ketika dia rebound dari 6.400 naik sampai 6.650, dia membentuk lower high, high, low, lower high. Dan ketika jebol dari 6.375, dia sudah membentuk lower low. Alias Astra sekarang sudah downtrend pada time frame ini. Kalau misalkan time frame lebih besar, ya perlu di zoom out juga untuk melihat time frame mana yang mau kita lihat. Tapi kalau misalkan spesifik ke view kecil, Astra ini sudah punya short term reversal. Pergerakannya bakalan cenderung turun seperti itu. Nah, untuk downtrendnya sendiri juga masih cukup kuat ya. Ini penurunannya dari si Astra ini. Dan ya, kalau kita perhatikan juga dia di area swing low, ditambah juga di area support structure-nya dia. Sekitar 6.050 sampai 6.000. Artinya ini juga besok berpotensi untuk rebound Astra ini. Tapi kalau dilihat dari trennya, mungkin bisa gunakan untuk atur porsi aja seperti itu. Untuk sekarang support 6.050 sampai 6.000 lah, kita gunakan support psikologis juga. Sedangkan untuk resist saya rasa 62 sampai 63 ini udah jadi resist minor. Kita cek transaksinya untuk hari ini, distribusinya sudah jelas ya, price actionnya kurang bagus tuh sudah jelas lah distribusinya. Yang jualan 10 doang, yang beli 50. Ini juga tren jangka menengahnya sudah kurang oke. Kenapa ya tadi kok hilang? Wah, tren jangka menengahnya sudah oke ya. Ini moving average pendeknya sudah dead cross, jadi perlu atur porsi juga. Dan yang penting sama selalu batasi risiko aja. Itu untuk Astra. Saya lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Saya pengen bahas Sido muncul. Nah, ini biasanya ketika dalam keadaan market kayak gini ya, orang-orang mikirnya cari yang sektornya aman. Dan kalau menurut saya yang sektornya aman di IHSG itu dua doang, yaitu finance sama consumer goods. Tapi sebenarnya kalau misalkan teman-teman perhatikan ya, consumer goods itu kalau by technical sudah tidak terlalu menarik karena dia sudah tidak uptrend. Alias ya dalam jangka pendeknya tidak terlalu kuat lah, uptrendnya sudah mulai melemah. Beda sama finance yang terus-terusan naik ya. Dan Sido muncul salah satunya, dan kita bahas aja price actionnya. Dimana hari ini Sido muncul turun 4,27%. Candlenya solid, volumenya besar. Nah, ini sebenarnya sudah saham yang apa ya? Ibarat kata saya wanti dari cukup lama. Itu ketika di sini. Ini definisi dari duit keluar. Ini ya, pergerakan Agustus 2022 ini. Ketika dia turun, volumenya jumbo-jumbo, ya ini bukan uang sembarang uang, sudah kelihatan. Dan akhirnya sekarang pun dia kembali turun dan ada reversal pada structure yang lebih besar. Sebelumnya Sido muncul ini uptrend, lalu setelah itu dia patah uptrend ya. Di sini dia uptrend. Nah, di sini dia patah uptrendnya dan juga bahkan sudah ada short term reversal waktu itu. High, low, lower high, lower low. Turun sampai 625 area supportnya ya di sini, lalu rebound ke area pullback 900. Yang sebelumnya di sini support become resistant dan di area pullback 0,786. Setelah itu dia turun lagi koreksi dan sekarang dia sudah lower low karena jebol dari 630. Artinya apa? By bigger view pun juga Sido muncul ini sudah reversal. Dia punya lower low pada structure yang lebih besar lagi. High yang sebelumnya high low, lower high, lower low. Sekarang dia ada high, low, lower high, lower low. Dan target penurunannya sendiri kita bisa tarik pakai Fibonacci di 630 sampai kemarin puncaknya di sini 915. Dan ini adalah target penurunan dari Sido muncul. Besok di 545 sampai 500 ya. Area supportnya si Sido ini seperti itu. Jadi sudah cukup dekat. Amannya sih perhatikan responnya. Kalau untuk spec buy saya kurang rekomend ya, karena sudah ada reversal tuh. Tapi kalau misalkan teman-teman stylenya cari dead cat bounce ya bisa dimanfaatkan sih. Intinya paham aja apa yang teman-teman beli. Tuh, untuk besok bisa perhatikan 545 sampai 500 sebagai support si Sido. Kalau misalkan nyangkut gimana Mas? Apa yang harus dilakukan? Nah, kalau misalkan dia ada perlawanan di 545 ini, most likely dia akan bakalan rebound ya. Nah, ketika rebound ini gunakan untuk atur porsi aja. Seperti itu. Kita lihat dalamnya, ini juga sudah terlihat jelas yang namanya reversal, distribusinya kuat dan masif, tambah juga trennya jelek, dan sampai saat ini pun juga
retail terus yang serok-serok ini ya, ini udah berjejer kayak gini, yang jualan kayak gini, yang beli kayak gini, kuantitinya juga segini. Jadi ya lebih baik wait and see dulu aja. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko. Itu untuk Sido muncul. Saya pengen masuk ke yang dibeli asing hari ini. Beberapa pada parkir di Big Bank juga ya, BCA Mandiri. Saya pengen bahas INKP aja. Lumayan 4% INKP. Oke, kita bahas INKP, di mana hari ini INKP turun 4,94%. Candlenya cukup solid, volumenya gede banget. Agak kurang enak juga, even hari ini dia akumulasi. Tapi kalau saya lihat bentuknya agak kurang oke ya. Tapi nanti kita bahas lebih komprehensif. Terakhir kita bahas INKP di sini ketika dia kena area swing low ya. Saya kira bakal rebound, tapi ternyata enggak. Dan dia breakdown support dan sekarang turun sampai 10.100. Cukup menarik sebenarnya karena ini dia berhenti di support 10.050 ini ya, di area sini. Nih. Ini kalau misalkan diasumsikan sebagai rising wedge, dia kan udah kena support ya. Dan saya rasa selama 10.000 yang nggak dijebol, ini INKP sudah bottom. Ada potensi untuk rebound kalau dari price action ya. Kalau kita lihat bigger view pun juga area 10.000 ini area neckline ya, yang sebelumnya dia reversal, ada cup, lalu ada handle, dan sekarang sedang di area tersebut. Walaupun agak offset sedikit, tapi ini masih di area konsolidasi lah, seperti itu. Intinya untuk sekarang, kunciannya INKP ini di 10.000. Selama nggak jebol 10.000 harusnya oke, tapi kalau dia jebol 10.000 ya nextnya ada di 9.000. Dan kalau menurut saya, kalau yang sampai breakdown structure itu di 9.000. Kalau dia yang jebol 9.000, siap retracement bahkan bisa sampai 8.000-an. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan transaksinya, masih cukup mendukung ya, walaupun tidak terlalu clear juga akumulasinya. Intinya dia masih punya structure uptrend, tinggal perhatikan area-area tadi untuk batasan resiko si INKP. Tuh. Kita lanjutkan. Kita cari yang ada spread masih. Saya pengen bahas apa nih? ESA sepertinya view-nya gagal ya, continuation ya, malah reversal dan kena TS karena jebol 710. Itu bisa dicek di video beberapa waktu lalu ya, masih on track. Saya pengen bahas ERA aja. Ini iPhone 15 keluar ini, pom-pomnya bisa digunakan. Nah, kenapa kok malah turun ya? Kita bahas ERA, di mana hari ini dia turun 3,7%. Candlenya solid, volumenya besar dan membesar. Terakhir ERA ini cukup ramai juga ya, IPO anaknya juga sempat membentuk downtrend line, berhasil breakout tapi gagal breakout structure ya. Dia gagal breakout 560, kejedot area pullback, dan sekarang bahkan sudah lower low seperti itu. High, low, lower high, lower low. Dengan target penurunan kita bisa tarik dari sini. Itu ada di 396 sampai 374. Artinya untuk sekarang ya, ERA masih ada arah ke bawah karena dia belum terlihat bottom seperti itu. Jadi kalau misalkan teman punya barang, bisa atur porsi. Nah, kalau kita perhatikan area tersebut pun juga area tempat dia rebound 376, selama nggak jebol harusnya oke. Tapi yang serem adalah kalau sampai 376-nya jebol, itu bakalan jelek ya, banget lah bahasanya, karena dia punya lower high, lower low pada structure yang lebih besar. High, low, lower high, lower low. Bahasanya reversalnya lebih besar lagi lah. Seperti itu. Jadi ini ya, perhatikan area-area tadi dan atur porsi. Jangan lupa selalu batasi resiko. Price action jelek, auto transaksi jelek juga. Cukup konsisten distribusinya, ya tinggal batasi resiko aja. Itu untuk ERA. Saya lanjutkan ngecek yang merah-merah. Ini entah kenapa banyak yang nanyain BRMS, jadi saya bahas aja di sini. Untuk si BRMS sendiri, di mana hari ini dia turun 8,65%. Candlenya solid, volumenya kecil sebenarnya ya. Terakhir BRMS dia koreksi itu dari 304 sampai bottom di 115. 115 ini juga area support ya. Sebelumnya di sini resisten become support lah istilahnya. Nih, di sini dia resist, breakout, support, akhirnya dia rebound. Reboundnya sampai breakout downtrend line nih. Ini kalau bentuknya kayak gini nak pakai time frame lebih besar nih. Nah, misalkan kita pakai weekly ya. Reboundnya dia breakout dari downtrend line dan naik sampai area pullback 0,618 sampai 0,786. Satu yang kurang enak adalah di area tersebut dia terlihat adanya konsolidasi dan sekarang sudah ada reversal karena dia punya double top 1, top 2 seperti itu.
Nah, langsung aja untuk support sekarang di 188 sampai 185, baru next supportnya ada di 169. Kalau jebol yang 169 baru saya rasa kurang bagus karena dia breakdown structure. Koreksinya bakalan cukup dalam seperti itu. Nah, untuk sekarang bisa atur porsi dulu aja. Kalau teman-teman average-nya agak atas, harusnya sudah kena TS ya ini. Karena dia jebol apa ini? Jebol 199 ini sudah sinyal exit karena dia punya double top. Seperti itu. Kalau misalkan teman-teman punya barang, kondisinya floating profit, pasang TS-nya. Kalau belum punya barang, wait and see dulu. Kalau kondisinya nyangkut, jangan lupa pasang SL. Nah, satu yang menarik, besok dia bakal kena support ya. Ini di 186 ada potensi untuk rebound dulu. Jadi jangan buru-buru untuk sell besok pagi. Siapa tahu dikasih rebound, lumayan kalau misalkan dia dikasih pullback ke 200 bahkan sampai 210. Baru kurangi porsi di situ. Itu yang disebut dengan pullback. Seperti itu. Ya, gunakan area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita perhatikan transaksinya. Hari ini mulai distribusi ya setelah sekian purnama konsisten akumulasi disertai dengan price action yang terlihat adanya reversal. Intinya jaga TS saja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus, jangan lupa like, subscribe karena support itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.